Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullahaladzim. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat An-Naml, surat ke-27, masih di juz yang 19. Waktu itu kita sudah sampaikan bahwa kisah tentang Nabi Sulaiman yang sampai pada beliau mengecek, melihat pasukannya yang ada yang tidak hadir, yaitu burung hudhud. Dan Nabi Sulaiman berjanji akan mengazab dia, menyiksa dia kalau dia tidak memberi keterangan yang jelas kenapa tidak hadir dalam pasukannya. Itu kita sudah sampai situ ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-22 surat An-Naml. Ayatnya ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Famakatha ghairu ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Lalu datanglah Hudhud ya, tak berapa lama, dan dia berkata, Hudhud, aku mengetahui apa yang tidak engkau tahu, dan aku membawakan berita kepada engkau dari negeri Sabah dengan berita yang yakin, yang benar. Nah, ini entah beberapa lama setelah dinyatakan bahwa Hudhud itu tidak ada, tidak hadir, lalu datanglah Hudhud dan dia mengatakan sesuatu yang begitu indah susunan perkataannya. Kenapa? Karena seolah-olah dia betul-betul mengerti ya. Dan dia paham bahwa kalau ada tidak hadir dalam pasukan perang itu, mungkin dia akan disiksa ya, atau diberi peringatan. Tapi apa yang dilakukan burung hudhud? Dia menyatakan bahwa saya tahu apa yang raja tidak tahu. Raja mana yang gak penasaran ketika dibilang begitu ya. Jadi ini strategi dalam menyampaikan sesuatu itu dimiliki oleh hudhud. Jadi ahattu bima lam tuhit bihi, aku tahu apa yang engkau tidak tahu. Wah, penasaran raja, jadi lupa bahwa dia akan menghukum Hudhud. Ya, gitu Raja Sulaiman, raja sekaligus nabi ya. Jadi dibangkitkan raja rasa penasaran. Ya. Kemudian setelah raja penasaran, lalu burung hudhud ini menyampaikan apa yang membuat raja penasaran. Ya. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku datang kepada engkau dengan satu berita dari negeri Sabah. Ya. Ada satu hal yang pasti Anda penasaran dengan hal ini. Ada berita yang aku yakini ya. Atau berita benar ya. Makanya di judul saya itu disebutin berita burung tapi nggak bohong. Kalau kita bilang kan, wah berita mah berita burung, berita dari mana-mana, nggak jelas. Nah kalau ini benar, jelas. Namanya berita hudhud. Kita berhadapan dengan hudhud yang spesial, yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemampuannya? Dia bisa
memberikan berita, yang kedua dia bertakwa kepada Allah, yang ketiga dia tahu fungsi dia, termasuk fungsi Nabi Sulaiman, yaitu menyebarkan dakwah, ya. Menyebarkan Islam. Ini burung spesial, ya. Burung yang bisa diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi kemampuan bertakwa. Kemampuan apa? Ada tambahan lagi di sini. Kemampuan negosiasi. Apa itu negosiasi? Kemampuan berunding. Nah, ini tingkat tinggi nih. Kenapa berunding? Karena dia tahu kalau dia tidak sebutkan dengan segera cerita ini, dia bisa diadab sama Nabi Sulaiman. Ini bagaimana seekor burung bisa melakukan kemampuan yang luar biasa, bahkan manusia pun belum tentu bisa seperti itu. Itulah ketika Allah memberikan anugerah. Kalau Allah memberikan anugerah kepada seseorang, kepada sesuatu makhluk, nggak ada yang bisa mencabut anugerah itu. Ya, makanya sering kita lihat bagaimana seorang yang cacat, tapi dia bisa lebih baik dari kita. Ya, datang Kang Surya, aktivis SMP SMA terbuka, perjuangannya luar biasa. Ya, jadi bertakwa, ya, burung itu tahu tugasnya dia sebagai pemberi tahu tentang Islam, ya, memberi informasi tentang Islam. Kemudian dia juga punya kekuatan untuk berunding, punya kemampuan untuk melakukan negosiasi tadi. Ya. Kembali lagi, ketika Allah sudah memberikan sesuatu kepada orang, tidak akan bisa diambil oleh siapapun, termasuk pada satu makhluk. Ya. Kalau kita lihat tuh di Olimpiade Paralimpik tuh kita lihat, ya. Orang yang kakinya nggak ada, dia berenang dengan tangannya, ya. Kemudian ada yang lumpuh, dia lari pakai kaki besi. Aduh, kita ngelihatnya masya Allah, tapi dia mau dan mampu, gitu. Mungkin bisa lebih cepat dari kita ketika Allah beri karunia kepada dia, ya. Termasuk kemampuan seorang yang buta dalam menghafal Quran misalnya. Itu luar biasa. Kita ngiri sembari Allah, betapa lemah keadaan kita. Orang ada yang lumpuh. Saya punya kawan, anaknya tuh lumpuh tuh, dia udah hafal 2 juz setengah itu. Terkena cerebral palsy. Ketika Allah beri karunia, nggak ada yang bisa lah kita menahan karunia. Kembali lagi, ya, tadi kisah Hudhud yang dalam hubungan awal ini udah oke nih dia nih. Artinya sudah berada di atas awan nih. Artinya di atas awan dia sudah menguasai pembicaraan. Caranya begitu. Wahai raja, tahukah engkau sesuatu yang aku tahu? Engkau tidak tahu. Ada sesuatu yang hilang dalam informasi Anda. Itu ada di aku. Raja mana yang nggak penasaran? Jamaah kampung takwa, astagfirullahaladzim. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-23. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Sesungguhnya, ya, aku menemui seorang wanita, ya, yang menjadi raja mereka, kampung Sabah atau negeri Sabah, ya. Dan dia dikaruniai segala sesuatu, ya. Dan dia mempunyai singgasana yang besar. Oke. Jadi beritanya adalah nomor 1, ada wanita yang jadi raja, nomor 1, yang mempunyai kekuasaan terhadap kampung Sabah itu ataupun negeri Sabah itu. Wanita raja wanita.
Kemudian yang kedua, diberikan segala sesuatu. Berarti kerajaannya kerajaan besar ya. Seolah-olah disampaikan bahwa kerajaannya luas gitu ya. Wa utiyat min kulli syai'. Kerajaannya luas. Hebat lah gitu. Min kulli syai' disebutin, dari segala sesuatu diberikan di situ ya. Walaha arsyun azim, dan dia mempunyai singgasana yang besar. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan teknologi industri yang hebat, karena dia punya singgasana yang besar dan luar biasa. Jadi siapa tadi? Hudhud itu memberikan 3 berita. Raja wanita punya segalanya, singgasananya besar. Kan udah kebayang berarti kan ya sama Nabi Sulaiman dan teman-temannya ya, dan pasukannya ataupun kerajaannya. Wah, ini ada seorang raja wanita ya, dan dia punya kekuasaan. Selanjutnya dia punya apa? Dia punya singgasana yang besar. Berarti hebat ini kerajaan ini. Ya. Raja wanita saja bisa punya teknologi industri kan, karena kerajaan apa? Singgasananya besar, berarti ada teknologi industri di situ. Ya. Ya, ada Melda, apa kabar Melda dari Bekasi ya. Jadi singgasana si Ratu Saba ini besar. Jadi tiga berita yang disampaikan di ayat ini ya, di ayat yang ke-23 surat 6. Semakin penasaran kan Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman nih, raja dan nabi ya. Terus apa masalahnya kalau dia punya singgasana besar? Apa masalahnya kalau dia raja perempuan? Nggak ada masalah gitu. Kenapa Anda kok kayak kesana ini suatu berita penting gitu? Ya. Kita tahu bahwa di bumi waktu itu mungkin ada kerajaan-kerajaan lain selain Nabi Sulaiman. Kemarin saya sudah sampaikan ya. Waktu itu kita sudah sampaikan bahwa bisa saja memang kerajaan-kerajaan lain itu memang ada gitu. Seperti hud-hud lain, seperti semut-semut lain, seperti jin-jin lain selain yang ditundukkan kepada Nabi Sulaiman, ada juga gitu. Terus apa masalahnya gitu? Ya, ini apa ya, metode Al-Qur'an dalam menceritakan sesuatu tuh begitu. Membuat kita juga penasaran, apa masalahnya Ratu Saba itu? Terus apa masalahnya diceritakan tentang singgasana? Nah, ini disebut duluan gitu, kayak ada pendahuluan, ada urusan masalah singgasana nanti. Kan kita tahu ya, kita sudah sering dengar kisah Nabi Sulaiman bahwa ada hubungan dengan singgasana Saba. Jamaah kaum takwa asal rahimahullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini, kita masuk lagi nih ke ayat yang ke-24 ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum wa saddahum 'anis sabil wa hum la yahtadun. Nah, ini masalahnya yang disampaikan oleh Hudhud ya. Wajadtuha wa qaumaha, aku dapati dia, wanita yang jadi raja ini, dan kaumnya dan rakyatnya ya. Yasjuduna lisyamsi min dunillah, sujud atau menyembah matahari selain kepada Allah. Ya. Nah, ini masalah ini sudah masuk masalah akidah
akidah itu adalah hal utama yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim. Nah, raja wanita ini menyembah matahari. Nggak cuma rajanya, rakyatnya juga. Bagaimana Hudhud tahu ini mengenai rajanya menyembah matahari, rakyatnya juga? Berarti kan dia melakukan penelitian. Dia memperhatikan. Ini kemampuan yang luar biasa yang dimiliki Hudhud, yang Allah berikan. Sekarang memungkinkan nggak sih kalau burung itu bisa melakukan hal itu? Bisa tahu bahwa orang ini menyembah matahari, bisa tahu bahwa rakyatnya pun menyembah matahari, bisa tahu bahwa negeri itu negeri penyembah makhluk, dan negeri penyembah makhluk adalah sasaran bagi Sulaiman untuk memberitahu tentang Islam yang hanya menyembah Allah, tidak menyembah makhluk. Ini kemampuan khusus. Ya, kalau kita nyebutnya apa ya? Apa sih? Ya satuan khusus lah dalam apa, angkatan perang itu ada satuan khusus. Ya. Apalah kita nyebutnya apa, kalau di TNI namanya Kopassus lah. Ceritanya ini. Allah memberi kemampuan kepada Hudhud itu mengetahui ada raja yang menyembah matahari. Begitupun kaumnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nanti ya, di akhirat ada orang yang berjalan dengan mukanya. Ketika diberikan berita ini, sahabat bertanya, wahai Nabi, gimana muka bisa buat jalan? Ini menunjukkan penghinaan ya. Kan ada orang yang berusaha menyelamatkan dirinya, menyelamatkan mukanya, dia berlaku buruk ya. Berlaku gak benar ya. Atau membangga-banggakan raut wajahnya, raut mukanya. Tapi dia menjadi maksiat kepada Allah dan sebagainya. Itu bisa berjalan di akhirat nanti dengan mukanya, menunjukkan kehinaan dia, mukanya yang dia bangga-banggakan ya, tampangnya yang dia hormati, kemudian mungkin orang-orang yang gila hormat ya, ataupun ingin menyelamatkan diri dia dari hinaan orang dan sebagainya. Banyak hal-hal yang membuat orang memuliakan mukanya, tapi di sisi Allah itu jadi hina. Makanya di akhirat akan ada orang yang berjalan dengan mukanya ya. Teman-temannya Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana muka bisa berjalan? Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah yang memberi kuasa bisa berjalan kaki kita, ia pun berkuasa memberi jalan atau membuat muka berjalan. Jadi bisa saja nanti muka kita bisa jadi kaki kita kalau kita tidak tunduk hanya pada Allah. Tunduk sama nafsu ya. Tunduk sama, wah harga diri saya nggak ada nih. Seperti Abu Jahal dan sebagainya. Masa kita mau berhadapan dengan budak-budak, mandi juga jarang, nggak wangi, bau lagi. Gengsi lah. Kan banyak tuh begitu, baru punya kekayaan sedikit aja, boro-boro ngeliat tetangganya, lirik aja males. Kalau perlu lewat depan rumah tetangganya, motornya dikencengin brong brong brong, ataupun mobilnya wah ini. Nauzubillah. Kesombongan hanya untuk Allah. Bahwa manusia tidak layak sombong. Apa sih, kita kecil banget kawan. Ya. Bumi kita itu kecil banget itu, apalagi kita manusia, kita baru menguasai beberapa hal saja itu
sombong ya. Nah, ini tadi kita cerita tentang kemampuan hut-hut yang diberi kemampuan. Bisa saja burung itu begitu diberi kemampuan. Ya. Nah, itulah yang terjadi ketika ya, saya pernah ngelihat satu video itu tentang buaya ya yang tidak memakan ini anak kura-kura. Jadi ada anak kura-kura yang mau datang ke sungai, salah jalannya ini. Buaya itu masukin mulutnya, sehingga anak penyu itu masuk ke mulutnya. Lalu oleh buaya itu digeser sampai sungai dikeluarin. Nah, itulah hewan. Hewan itu memakan hanya untuk kalau dia lapar saja. Kalau dia sebatas memenuhi perutnya saja. Kalau itu dianggap tidak, dia tahu bahwa di situ ada yang harus dia tolong. Hewan aja bisa menolong loh. Hewan itu bisa menolong. Makanya aneh kalau manusia tidak mau menolong orang, itu lucu itu. Dia lupa bahwa dirinya nanti akan ditolong. Ya. Kan kadang-kadang begitu, sebodoh teing lah, tetangga saya juga banyak, bukan cuma dia doang. Jangan begitu. Coba nanti kalau ente meninggal itu siapa yang nyolatin? Ya. Atau ente ada kecelakaan, kebakaran, lalu nauzubillah min dzalik. Siapa yang nolongin? Yang pertama itu tetangga, kawan. Jadi kalau ada orang yang ribut sama tetangga bertahun-tahun, nauzubillah, cepatlah segera istighfar. Kita ngomong ke situ. Kita lanjut ya. Jadi yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka orang-orang ini, raja wanita ini bersama kaumnya sujud kepada matahari ya. Selain kepada Allah. Enggak pada Allah, kepada matahari. Kemudian Hudhud menyampaikan masalahnya. Kenapa mereka sujud kepada matahari? Ada masalahnya nih. Masalah ini masalah utama kita. Ya. Kita akan berhadapan dengan musuh yang sama dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang hingga ke akhirat. Musuh abadi dari dunia hingga akhirat. Siapa ini? Lahumus syaitanu a'malahum. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa hum la yahtadun. Ya. Setan, nah ketemu lagi kita dengan setan, telah menghiasi amal-amal mereka, dianggap baik amal mereka ya, dan menggelincirkan mereka, menyimpangkan mereka dari jalan Allah ya, dan mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya dia sampaikan. Siapa masalahnya? Setan. Setan apa? Yang menggelincirkan seolah-olah amal mereka amal yang benar. Naudzubillah, jangan sampai kita melakukan sesuatu seolah-olah itu benar padahal salah. Ya. Setan itu luar biasa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia memberikan was-was kepada kita. Contohnya min khasyata imlaq, janganlah wala taqtulu auladakum min khasyata imlaq. Janganlah kau membunuh anak-anakmu gara-gara takut miskin. Allah nanu narzuquhum, akulah yang memberikan rizki kepada mereka. Wa iyyakum, dan kepada kamu. Ya, ada satu contoh itu bagaimana ya, sampai di zaman Nabi Muhammad SAW waktu itu ada yang mengorbankan anaknya. Ya, macam-macam itu masalahnya. Ada yang malu, yang punya anak perempuan, ada macam-macam, sampai mengorbankan anaknya, membunuh anaknya. Itu memang luar biasa. Setan membolak-balikan akal sehat. Makanya jangan aneh kalau ada ya, akal-akal sehat itu sudah terbolak-balik.
termasuk laki suka dengan laki, itu kan akal sehatnya terbolak-balik. Ya. Ya. Kemudian ada Pak DKM Mukarrabin, Pak Ismail, selamat datang Pak. Mudah-mudahan tetap terus berjuang dalam dakwah di jalan Allah di Bekasi. Kembali lagi bahwa setan inilah yang membuat amal-amal menjadi seolah-olah baik. Contoh nih, ini sering nih di sini saya sering sampaikan biar kita ingat. Ya. Ada satu kawan. Nah, kawan ini nggak perlu disebut lah nama kawan. Kawan ini digadaikan motor waktu itu. Digadaikan motor, dia bayar. Ya. Nah, motornya dipegang oleh kawan kita ini. Ya. Nah, sementara orang pemilik motor kreditan itu, motornya kreditan lagi. Motor kreditan itu tidak sanggup untuk membayar hutangnya itu. Ya. Sehingga ya udahlah, kreditannya akhirnya diterusin sama kawan kita. Saya bilang, coba perhatikan, kita seolah-olah menolong teman kita kan, karena nggak kuat kreditan. Padahal ya, kalau kita meminjamkan uang lalu ada tambahannya, itu riba. Apa tambahannya? Dia bisa menikmati motor itu, bisa jalan ke sana. Coba kalau motor itu sewa setiap hari, ya anggaplah 50.000, jadi setiap hari dapat tambahan 50.000, sementara uangnya tetap utuh yang harus dikembalikan. Itu riba. Kita bilang seolah-olah ini adalah kita bantu teman, bukan bantu itu menjerumuskan teman itu. Sama kasusnya kayak tanah yang digadaikan. Sekali lagi ya, tanah yang digadaikan di banyak tempat di Indonesia, bukan cuma di sini ya, bukan cuma di sini. Itu mengandung unsur riba, mengandung unsur bunga, mengandung unsur yang membuat Allah murka, Allah marah. Kenapa? Kalau yang benar itu gimana? Yang benar itu kalau gadai ini ya. Ya. Kalau gadai sawah atau kebun, kasih uangnya ke orang yang menggadai itu, ambil aja suratnya. Tanahnya dibiarkan ke mereka. Bagaimana mereka mau mengangsur utangnya kalau tanahnya buat pekerjaan sehari-hari dia, risiko dia, di situ dia ambil. Gimana? Itulah yang terjadi, penguasaan tanah di banyak daerah di Indonesia, termasuk di sini. Itu diambil gara-gara gadai yang nggak sanggup dibayar. Itu sudah riba, kawan. Aduh, gimana ya Pak Arman ya? Saya sudah dari dulu nih begini, saya dapat tanah ini juga caranya begitu. Dulu bapak-bapak kita begitu juga. Iya, bapak-bapak kita kan nggak tahu bahwa itu riba. Dan kita seolah-olah menganggap itu senang, artinya menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Baik kok, kita kan memberi dia bantuan. Iya, memberi bantuan, tapi nyedot Anda itu, nyedot darah dia itu. Kok kayak begitu? Iya benar. Kalau Anda mau membantu teman Anda, ya oke lah, Anda mau menggadaikan tanah ya, ambil aja suratnya supaya tidak dijual-jual itu tanahnya. Ambil suratnya, tanahnya biarkan ke dia. Biarin dia bisa berusaha, nanti menyicil sedikit-sedikit. Yang terjadi sekarang ini dan banyak daerah di Indonesia, bukan cuma di sini, tapi termasuk di sini ya. Itu adalah mengambil gadaian. Ya, akhirnya nggak mampu dia, akhirnya ya udah deh dijual murah lagi ke dia. Coba kita bayangkan bagaimana harta-harta kita didapat dari hal seperti itu. Ditanya sama Allah nanti. Makanya kan orang kaya itu dua pertanyaannya. Kalau orang miskin satu doang pertanyaannya. Kamu
mendapatkan barang itu, makanan itu, harta itu dipakai buat apa? Karena paling buat apa lah, paling berapa. Tapi kalau orang kaya dibagi doain, kamu dapat itu dari mana, buat apa, dua. Dari mananya itu harus jelas. Kalau ada unsur haram itu, ya Abu Bakar aja sampai nyolok anak tekaknya, anak tenggorokannya supaya memuntahkan barang haram yang nggak jelas. Itu barang yang nggak jelas, waktu itu belum jelas haram, tapi haram ya, sudah dinyatakan haram. Kita seolah-olah dipandang indah perbuatan baik. Seperti Ratu Bilqis ini menyembah matahari, di seolah-olah itu indah gitu. Oh keren kan, kelihatan gitu kira-kira gitu. Tuhan kamu tuh keren tuh, bisa menerangi seluruh. Padahal Tuhan itu nggak mampu juga untuk membelokkan dirinya dari barat ke timur, menjadi dari selatan ke utara. Nggak mampu dia. Ya, karena seluruhnya asyam, matahari, itu tunduk pada Allah. Makanya oleh Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud waktu itu yang disebutnya, bahwa Tuhanku menerbitkan matahari dari timur sampai barat. Kalau kamu mengaku Tuhan, terbitkanlah dia dari arah yang berbeda. Fabuhitalladzi kafar, diem tuh orang kafir, nggak bisa ngomong. Jadi memang godaan setan itu yang membuat amal baik, amal buruk seolah-olah baik itu begitu luar biasa. Ya, sampai itu tadi cerita, oh saya kan menolong teman saya, dia butuh uang, saya kasih. Saya jaminannya ya tanah dong, harus ada jaminannya. Iya, tanah Anda pakai, ada riba, ada tambahan. Uang Anda utuh, Anda dapat juga itu hak mengelola tanah. Ini saya sering sampaikan ya, mudah-mudahan yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Kalau betul tobat sama Allah, dan gimana caranya lagi mengembalikan kepada Dia, tobat sama Allah. Kalau perlu berilah kebaikan kepada orang-orang tersebut. Innal hasanata yuzhibnas sayyi'at, sungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kemaksiatan. Jadi yang sudah berlalu udah tobat, jangan ini lagi. Yang benar apa? Yang benar itu kayak tadi, meminjam atau menyewa, itu benar. Ya, menyewa itu benar. Artinya menyewa udah setahun udah selesai. Itu dia miliki, tapi setahun selesai dikembalikan lagi. Contohnya kepada yang punya pemilik tanah. Jemaah kampung Tapa, astagfirullah. Mari kita menjelaskan sedikit nih, ada lagi. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Dan setan itu ya menggelincirkan, menyerongkan dari jalan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk hidayah. Jadi kesuksesan setan dalam menggelincirkan Ratu Saba dan kaumnya jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa misi Nabi Sulaiman itu menceritakan hidayah, menceritakan petunjuk, menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Islam. Kenapa? Karena ada masalah di sini, dia menyembah sesama makhluk, dan salah satu tujuan Islam adalah menghilangkan penyembahan sesama makhluk menjadi menyembah Allah saja. Dapat ini, Nabi Sulaiman diberitahu tentang hal ini. Ya. Ada orang, ada kampung, ada desa yang tidak menyembah Allah, tergelincir dari jalan Allah oleh setan, ya, tidak mendapatkan petunjuk. Bagaimana kisah selanjutnya? Mungkin kita akan lanjutkan di hari yang ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.